Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja. Teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Onzada adalah anak keempat dari 5 bersaudara dalam keluarganya. Sejak kecil ia menyadari bahwa keluarganya tidak seperti keluarga kuil biasa. Para biksu di kuil umumnya tidak berlatih bertarung ataupun mengusir roh jahat, tetapi ayahnya berbeda. Ayah Onzada memiliki kemampuan menggunakan ki energi yang berasal dari gabungan kekuatan tubuh dan energi alam di sekitarnya, untuk mengalahkan roh jahat yang bahkan tidak bisa disentuh oleh orang biasa. Melihat hal itu, Onzada sejak kecil sangat mengagumi ayahnya sebagai sosok sekutu keadilan. Ia pun berlatih ki dengan sangat serius. Seiring waktu, kemampuannya berkembang pesat hingga hampir menyamai kakak tertuanya atau bahkan mendekati kemampuan kakak keduanya yang sangat kuat. Suatu hari ketika kakak tertuanya pulang, Onzada meminta untuk ikut dalam kegiatan pembasmian iblis yang dilakukan oleh ayah dan kakaknya. Permintaan itu tentu saja ditolak karena ia masih dianggap terlalu muda. Namun karena Onzada terus memaksa, kakaknya akhirnya secara tidak sengaja membocorkan sebuah rahasia besar kepada Onzada, yaitu tentang teknik penyegelan waktu. Kakaknya menjelaskan bahwa beberapa tahun sebelumnya seorang Miko dari sebuah tempat yang disebut gunung mendapatkan penglihatan masa depan. Dalam penglihatan itu, sekitar 19-20 tahun ke depan akan muncul suatu kejahatan besar yang sangat berbahaya bagi dunia. Karena kekuatan itu terlalu besar untuk dilawan secara langsung di masa depan, para praktisi spiritual merencanakan sebuah teknik khusus yang disebut Hourglass Technique. Teknik ini menggunakan konsep angka 0 dan 12 untuk mengirim sesuatu kembali ke masa lalu. Dengan cara itu, mereka berharap bisa mengalahkan kejahatan tersebut beberapa tahun sebelum waktunya muncul. Jika berhasil, maka dunia 20 tahun ke depan akan tetap damai. Namun saat ini pengaruh dari kejahatan itu sudah mulai terasa. Roh-roh jahat menjadi semakin banyak. Karena itu ayah dan kakak Onzada akan berusaha mengatasi roh-roh tersebut selama beberapa tahun ke depan. Sementara itu, Onzada diminta terus berlatih untuk masa depan. Suatu hari ia mungkin akan menjadi orang yang bertanggung jawab menyegel kembali kejahatan yang dikirim ke masa lalu. Walaupun cerita itu terlalu rumit untuk benar-benar ia pahami, Onzada menerima tanggung jawab tersebut dengan serius. Ketika memikirkan tentang melindungi masa depan, tiba-tiba sosok seorang gadis muncul di benaknya. Ia buru-buru menggelengkan kepala untuk menyingkirkan bayangan itu. Sementara itu Yuzu kini telah naik ke kelas 2 sekolah dasar. Secara umum kehidupannya terlihat sama seperti sebelumnya, tetapi perlahan-lahan ada perubahan kecil yang terjadi di sekitarnya. Ouji-kun kini menjadi sangat kurus setelah menjalani diet yang lama. Dulu ia terlihat seperti boneka empuk yang lucu, tetapi setelah kurus penampilannya menjadi jauh lebih tampan. Karena itu banyak gadis di kelas mulai memanggilnya Prince Kun dan sering mengajaknya berbicara. Namun setiap kali Yuzu mencoba ikut dalam percakapan mereka, para gadis itu justru menghilang begitu saja.
Yuzu tidak tahu apakah mereka masih takut dengan auranya atau hanya menjaga jarak secara tidak langsung. Di sisi lain, Kouki pernah bertanya kepada Yuzu mengapa ia tidak datang ke pesta perusahaan milik keluarganya. Pesta itu dihadiri banyak tokoh penting, termasuk ayah Kako yang bahkan dianggap seperti bangsawan. Yuzu menjawab bahwa pesta seperti itu terlalu elit baginya. Ia merasa tidak pantas hadir di acara kelas tinggi seperti itu. Selain itu Kouki dan ayahnya juga tidak menghadiri pesta tersebut. Hal itu berkaitan dengan hubungan buruk antara orang tua Kouki dan kakek neneknya yang terlibat masalah spekulasi tanah. Informasi tersebut Yuzu dengar secara aneh dari roh Wakame yang muncul di dalam ramen di restoran tempat ayah Misa bekerja. Ia sendiri tidak yakin apakah itu benar atau hanya imajinasinya karena kelelahan. Menariknya, hanya Yuzu dan Misa yang bisa melihat roh Wakame itu. Yuzu menganggap hal itu mungkin karena hati mereka berdua masih polos. Suatu hari ketika Yuzu dan Misa bermain di gang belakang restoran ramen, seorang pria elegan berusia sekitar pertengahan 20-an tiba-tiba berbicara kepada mereka. Pria itu mengenakan setelan mahal dan di belakangnya berdiri seorang pria berpakaian hitam dengan sesuatu yang menonjol di balik jasnya, membuat Misa merasa takut. Yuzu langsung merasa waspada. Ia bertanya siapa pria itu. Pria tersebut tidak menjawab secara langsung, hanya mengatakan bahwa ia tertarik berbicara karena jalan pertokoan itu tampak bagus tetapi hampir tidak ada anak-anak yang bermain di sana. Senyumnya terlihat ramah, tetapi bagi Yuzu senyum itu terasa seperti senyuman seekor ular. Merasa tidak nyaman, Yuzu menyuruh Misa kembali ke restoran ramen. Ketika mereka berjalan menjauh, pria itu hanya mengangkat bahu dan pergi. Yuzu merasa aneh setelah bertemu pria itu. Ada sesuatu yang terasa bergetar di dalam hatinya, seperti perasaan kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara teriakan keras dari dalam restoran ramen. Ketika Yuzu masuk ke dalam, ia melihat ayah Misa sedang berhadapan dengan seorang pelanggan yang terlihat kasar. Suasana di restoran menjadi sangat tegang. Para pelanggan lain mulai membayar dan pergi dengan diam-diam. Kakek pemilik restoran tetap memotong daun bawang di dapur seolah tidak mendengar apapun, kemungkinan karena ia memang tidak bisa mendengar dengan baik. Yuzu kemudian menyadari bahwa pelanggan kasar itu adalah salah satu pria berpakaian hitam yang sebelumnya bersama pria elegan tadi. Pria itu sengaja menghina ramen yang disajikan di restoran. Ia mengatakan bahwa ramen tersebut buruk, bahkan lebih buruk dari ramen instan. Ia mengkritik supnya yang tidak cukup direbus dengan daging babi dan ayam serta mengejek mie yang menurutnya seperti karet. Ayah Misa mulai terpancing emosi, tetapi pria itu tampaknya sengaja menunggu agar ayah Misa menyerangnya terlebih dahulu. Melihat situasi itu, jantung Yuzu mulai berdetak kencang. Perasaan yang sama muncul lagi seperti sebelumnya ketika ia merasakan aura berbahaya. Yuzu masuk ke dalam restoran. Baik ayah Misa maupun pria itu langsung menyadarinya. Ayah Misa segera meletakkan pisau dapur agar tidak melanggar hukum jika ia meninggalkan dapur. Dengan wajah ceria, Yuzu bertanya kepada pria itu mengapa ia memutuskan makan ramen di tempat itu. Ketika Yuzu menatapnya, pria tersebut tiba-tiba menjadi kaku dan tidak bisa berbicara. Tatapan Yuzu membuatnya gemetar tanpa alasan yang jelas. Dengan suara lembut, Yuzu mempersilakannya duduk. Anehnya pria itu benar-benar menuruti perintah Yuzu dan duduk di kursi sebelahnya di meja counter. Yuzu kemudian memesan 2 mangkuk ramen dengan banyak wakame. Kakek pemilik restoran langsung menyiapkannya dengan cepat. Setelah ramen disajikan, Yuzu meminta pria itu memakannya dan menanyakan apakah rasanya enak. Pria itu akhirnya mulai makan dengan tergesa-gesa. Yuzu memperhatikan bahwa roh wakame di mangkuk ramen pria itu tampaknya merasuki mie dan masuk ke dalam tubuhnya bersama makanan.
Perlahan wajah pria itu berubah menjadi hijau. Setelah selesai makan, ia berdiri dengan tubuh gemetar seperti ikan yang baru mencoba berjalan di darat. Ia meninggalkan uang dalam jumlah besar di meja dan keluar dari restoran tanpa berkata apa-apa. Yuzu sendiri tidak benar-benar mengerti bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Semuanya terasa seperti reaksi spontan. Ia hanya berpikir bahwa jika pria itu ingin menyalahkan seseorang, ia seharusnya menyalahkan bosnya sendiri. Namun dalam hati Yuzu juga berpikir bahwa jika ia tetap berada di tempat itu, mungkin ia bisa bertemu lagi dengan pria misterius yang tadi ditemuinya. Sejak kejadian sebelumnya, Yuzu mulai sering datang ke toko ramen milik Ayah Misa. Ia datang hampir setiap hari dengan alasan menunggu seseorang yang ia anggap sebagai pria yang menarik. Karena ia tidak bisa pergi ke tempat-tempat berkumpulnya para preman, ia memilih menunggu di toko ramen tersebut dengan harapan orang itu suatu hari datang. Ayah Misa mengira Yuzu datang setiap hari karena merasa bersalah atas sesuatu, tetapi sebenarnya Yuzu memiliki tujuan lain. Bahkan ia sempat berpikir untuk memperluas pengamatannya ke toko-toko lain di kawasan pertokoan itu. Kotone merasa heran dengan kebiasaan Yuzu dan menanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan. Yuzu dengan santai menjawab bahwa ia sedang menunggu pria yang ia sukai. Kotone menyindir bahwa Yuzu tampaknya menyukai pria yang lebih tua, sesuatu yang menurutnya adalah selera yang buruk. Karena Yuzu sering datang, ia akhirnya mulai membantu pekerjaan di toko bersama Misa. Tanpa disadari, jumlah pelanggan di toko ramen itu perlahan meningkat. Misa juga menyatakan tekadnya untuk membantu kakaknya agar toko ramen keluarga mereka bisa menjadi toko yang hebat. Yuzu merasa Misa sangat menggemaskan. Meskipun mereka sebaya, Yuzu merasa seperti melihat adik kecil ketika bersama Misa. Saat mereka berbicara, Kotone menyinggung sesuatu yang lebih serius mengenai masa depan toko tersebut. Ia bertanya apakah toko itu bisa terus bertahan lama, terutama karena pemiliknya sudah semakin tua. Yuzu terkejut karena menurutnya pelanggan toko itu cukup banyak. Selain itu, gangguan dari para preman yang sebelumnya sering mengacau juga mulai berkurang. Ketika para preman yang mengganggu toko lain datang ke toko ramen itu, Yuzu menanganinya dengan caranya sendiri hingga mereka menjadi lebih patuh. Tanpa disadari, gangguan terhadap seluruh distrik pertokoan pun berkurang. Namun Kotone menjelaskan bahwa masalahnya bukan hanya jumlah pelanggan. Pemilik toko pernah mengatakan bahwa ia akan pensiun dan kembali ke kampung halaman jika suatu hari ia tidak lagi mampu membuat sup ramen. Meskipun keterampilannya sangat baik, pelanggan juga mempercayai rasa ramen yang dibuat langsung oleh sang pemilik. Yuzu dan Misa sama-sama menyukai rasa ramen buatan kakek pemilik toko tersebut karena rasanya lembut dan menenangkan. Namun Yuzu menyadari bahwa kepercayaan pelanggan terhadap produk dan pembuatnya adalah hal yang berbeda dari sekadar menjual makanan. Ia mulai memikirkan apakah orang masih mau membeli jika situasi toko berubah. Suatu hari, sopir yang biasanya menjemput Yuzu tidak datang karena urusan ibunya. Ia sebenarnya bisa memanggil taksi, tetapi ketika pulang ke rumah hanya kakaknya, Oba, yang sudah kembali. Karena itu mereka makan ramen bersama sambil menunggu anggota keluarga lain pulang. Ayah dan ibunya tampaknya sudah mengetahui tentang hubungan Yuzu dengan ayah Misa dan Misa sendiri. Meskipun mereka tahu, posisi orang dewasa dalam situasi itu terasa rumit sehingga mereka tidak bisa secara terbuka membantu. Setelah itu Yuzu keluar rumah dengan alasan membeli jus. Sebenarnya ia tidak terlalu ingin minum jus, tetapi cuaca akhir-akhir ini semakin panas dan bekerja di depan api besar di toko ramen cukup melelahkan. Di malam hari udara terasa lebih nyaman. Yuzu juga tidak mudah merasa mengantuk, seolah-olah ritme hidupnya mulai berubah menjadi lebih aktif di malam hari. Ia tidak merasa takut berjalan di malam hari seperti anak-anak lain,
apalagi sudah setengah tahun berlalu tanpa ada lagi serangan dari orang-orang misterius. Pada suatu malam seperti itu, sesuatu yang tidak terduga muncul. Ketika Yuzu sedang mendinginkan dahinya dengan minuman dingin dari mesin penjual otomatis, ia melihat seekor kucing hitam di sebuah gang di distrik pertokoan. Kucing itu memiliki bulu hitam pekat dan mata perak, sangat mirip dengan kucing yang pernah ia lihat di kuil sebelumnya. Melihat kucing itu membuat sesuatu di dalam hatinya bereaksi, seolah ada perasaan aneh yang muncul dari dalam dirinya. Ia tanpa sadar bertanya siapa kucing itu sebenarnya. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, siluet kucing hitam tersebut mulai menjauh. Yuzu segera mengejarnya. Ia tahu kakinya tidak cepat, tetapi ia tetap mencoba mengikuti makhluk itu. Dalam pikirannya, ia bahkan menyebut kucing itu sebagai dia, seolah-olah itu bukan sekadar hewan biasa. Saat mengejar, Yuzu tiba-tiba menabrak seseorang dan terjatuh. Orang yang ia tabrak juga bertubuh kecil. Ketika ia bangun kembali, kucing hitam itu sudah menghilang. Orang yang ia tabrak ternyata adalah Kouki. Mereka bertemu secara tidak sengaja di sudut jalan. Yuzu sempat bercanda tentang klise cerita di mana seseorang berlari sambil membawa roti di mulut, tetapi Kouki tidak memahami maksudnya. Kouki membantu Yuzu berdiri dan bertanya mengapa ia berada di sana. Yuzu mengatakan bahwa ia baru saja berada di toko yang dikenalnya dan kemudian berjalan-jalan. Kouki juga mengatakan bahwa ia sedang berjalan-jalan. Namun suasana di antara mereka terasa sedikit aneh. Yuzu ingat bahwa Kouki memiliki hubungan yang buruk dengan kakeknya karena masalah spekulasi tanah. Yuzu mencoba pergi begitu saja, tetapi Kouki terkejut dan memintanya untuk mendengarkan ceritanya. Ia merasa bahwa dalam situasi seperti ini seharusnya seseorang mendengarkan cerita. Yuzu awalnya menganggap itu merepotkan, tetapi akhirnya setuju. Kouki mengatakan bahwa Yuzu adalah satu-satunya teman yang bisa diajak berbicara tentang hal-hal sulit. Ia juga menyebut bahwa temannya yang lain, Yuki, bahkan lebih keras kepala dan hidup dengan ritmenya sendiri. Kouki menjelaskan bahwa ia merasa lebih mudah berbicara dengan Yuzu karena Yuzu tidak terlalu ikut campur dalam urusan orang lain meskipun mengetahui banyak hal. Selain itu, ia juga menyebut bahwa Kako mempercayai Yuzu. Ia menduga Yuzu pernah mengatakan sesuatu kepada Kako sehingga hubungan mereka menjadi lebih baik. Yuzu menyadari bahwa kesalahpahaman antara Kouki dan tunangannya tampaknya telah terurai. Kouki kemudian mulai menceritakan masalah sebenarnya mengenai kakeknya. Ia tidak secara langsung menyebut spekulasi tanah, tetapi tampaknya kakeknya sedang mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk kembali terjun ke dunia politik. Ayah Kouki sebenarnya ingin menentang rencana tersebut. Namun ayahnya pernah menentang pernikahan yang dipaksakan oleh sang kakek dan menikahi wanita Jerman yang ia temui ketika belajar di luar negeri. Karena itu posisi ayahnya dalam keluarga menjadi lemah dan ia tidak bisa melawan kakek Kouki secara terbuka. Kouki mengatakan bahwa ia tidak benar-benar membenci kakeknya, tetapi juga tidak menyukainya. Sebagai politisi, kakeknya adalah orang yang sangat jujur dan tegas, tetapi ia tidak memiliki kenangan baik ketika berbicara dengannya. Selain itu, kakeknya juga memperlakukan ibunya dengan buruk. Masalah lain yang lebih besar adalah seseorang bernama Kidou. Menurut ayah Kouki, Kidou adalah orang yang sangat setia kepada kakeknya dan bersedia melakukan apapun untuknya. Awalnya hanya Kidou yang melakukan berbagai hal demi sang kakek, tetapi ketika putra Kidou ikut membantu pekerjaan itu, berbagai tindakan kejam mulai terjadi. Yuzu menyadari bahwa Kidou dan putranya mungkin merupakan sumber masalah besar. Tiba-tiba mereka mendengar suara beberapa pria dari kejauhan. Kouki mengatakan bahwa orang-orang itu mungkin datang untuk mencarinya. Ia berterima kasih kepada Yuzu karena sudah mendengarkan ceritanya, meskipun Yuzu merasa dirinya tidak benar-benar membantu.
Setelah itu Kouki pergi menuju kawasan perumahan yang gelap. Yuzu menyadari bahwa meskipun Kouki berasal dari keluarga terpandang, situasinya tetap berbahaya. Ia juga mulai merasa bahwa masalah yang terjadi di distrik pertokoan mungkin berkaitan dengan hal-hal yang baru saja ia dengar. Sementara itu, di sebuah kantor mewah, seorang pria tua sedang berbicara dengan Kidou dan putranya, Kyoji. Pria tua itu marah karena proses penggusuran toko-toko di distrik pertokoan berjalan terlalu lambat. Tingkat pengusiran baru mencapai 30% dan hampir tidak bertambah dalam sebulan terakhir. Ia khawatir karena waktu menuju pemilihan berikutnya semakin dekat. Kidou menjelaskan bahwa sebagian besar toko yang tersisa dimiliki langsung oleh pemiliknya. Jika toko-toko itu berhasil dipaksa keluar, maka toko lain akan mengikuti. Pria tua itu bahkan menyarankan untuk menggunakan cara-cara kasar seperti sebelumnya, tetapi Kidou menolak karena media masih memperhatikan kasus spekulasi tanah tersebut. Jika terjadi insiden, kecurigaan akan langsung mengarah kepada mereka. Saat percakapan itu berlangsung, Kyoji yang sebelumnya diam akhirnya berbicara. Ia mengatakan bahwa distrik pertokoan itu baru-baru ini mulai kembali hidup. Orang-orang yang terlibat di sana mulai berubah sehingga rencana pembangunan menjadi tertunda. Ia mengusulkan bahwa jika rasa aman telah kembali ke distrik tersebut, maka yang perlu mereka lakukan adalah menciptakan rasa tidak aman lagi. Ketika ditanya bagaimana caranya, Kyoji memberikan contoh yang mengerikan. Ia menyarankan agar terjadi kasus anak-anak di distrik pertokoan yang menghilang. Pada awal musim gugur, Yuzu berusia 8 tahun. Belakangan ini kehidupannya setelah pulang sekolah cukup sibuk. Selain latihan tertentu yang ia jalani, sebagian besar waktunya dihabiskan di distrik pertokoan untuk makan ramen dan bermain bersama Misa. Saat ia sering menjelajahi kawasan pertokoan itu, ia juga merasa para preman yang biasanya berkeliaran tampak sedikit gelisah akhir-akhir ini, sesuatu yang menurutnya terasa aneh. Ia juga teringat percakapan yang secara tidak sengaja ia dengar dari Kouki. Dari cerita itu, Yuzu merasakan bahwa situasi yang sedang berkembang tampaknya tidak menuju arah yang baik. Setelah kegiatan itu, ia biasanya membantu merawat hewan di kandang pembiakan bersama Kako. Ouji juga ikut membantu. Ouji kini benar-benar berhenti makan makanan ringan dan tubuhnya menjadi jauh lebih ramping. Karena perubahan itu, orang tua Ouji ingin bertemu dengan Yuzu. Namun Yuzu merasa takut untuk bertemu dengan orang tua yang memberi nama unik kepada Ouji tersebut. Ia menunda pertemuan itu dengan alasan bahwa tubuhnya masih lemah. Dalam hati ia juga mulai mempertanyakan apakah dirinya benar-benar selemah itu. Saat berada di luar pada cuaca yang dingin, Yuzu tiba-tiba batuk. Onzada yang sedang berlatih Ki dengan serius segera menghentikan latihannya dan menghampirinya untuk memastikan keadaannya. Salah satu alasan utama Yuzu sibuk belakangan ini adalah karena ia sedang belajar menggunakan Ki bersama Onzada. Meskipun sudah belajar selama setahun, Yuzu masih belum mampu menggunakan Ki dengan baik. Karena itu ia sering hanya duduk dan mengamati latihan Onzada sambil beristirahat. Onzada mengingatkan bahwa cuaca semakin dingin dan tubuh Yuzu lemah, sehingga ia tidak boleh meminum terlalu banyak teh panas. Ia juga memperhatikan bahwa tangan Yuzu kembali terasa dingin. Bagi Yuzu, itu hanya karena ia memiliki sedikit otot dan cuaca sedang dingin. Karena baru saja berlatih bela diri, tangan Onzada masih hangat ketika memegang tangan Yuzu. Yuzu memperhatikan wajah Onzada yang memerah dan bertanya apakah ia merasa kepanasan. Onzada menjawab bahwa itu karena ia terlalu banyak bergerak. Ketika Yuzu melepaskan tangannya, Onzada melemparkan jaketnya kepada Yuzu. Namun Yuzu tidak mampu menangkapnya dengan tangan dan justru menerimanya dengan wajah. Jaket itu terasa cukup berkeringat, tetapi Yuzu tetap meminjamnya dan menyampirkannya di bahunya. Sejak musim panas, Onzada mulai berlatih dengan sangat serius.
Yuzu bisa merasakan kebaikan hatinya. Meskipun Yuzu tidak berhasil menguasai Ki, ia tetap datang untuk melihat latihan Onzada tanpa mengganggunya. Onzada adalah siswa kelas 5 yang berusia 11 tahun. Bagi Yuzu, perubahan Onzada terasa cepat. Ia mulai terlihat lebih seperti pria muda daripada anak laki-laki. Ketika mereka berbicara, Onzada tiba-tiba menepuk kepala Yuzu dengan lembut. Ia berkata bahwa ia akan melindungi masa depan Yuzu dengan mempertaruhkan nyawanya sehingga Yuzu tidak perlu khawatir. Yuzu tahu bahwa Onzada tidak bermaksud sesuatu yang romantis dengan perkataannya, tetapi ucapan itu tetap membuat wajahnya memerah. Pada saat yang sama, Yuzu merasa seolah-olah mendengar suara rantai kecil di suatu tempat. Sementara itu, Onzada sendiri sebenarnya merasa gelisah. Ia memang terlihat bersemangat berlatih, tetapi kegelisahan itu memiliki alasan tertentu. Orang tuanya merasa senang karena Onzada yang dulu kurang memiliki keteguhan mental kini mulai berlatih dengan serius. Kakak laki-lakinya yang kadang pulang ke rumah juga merasa menyesal karena pernah menceritakan hal-hal tertentu kepada Onzada. Kakaknya memperingatkan agar Onzada tidak terlalu memaksakan diri karena mereka masih memiliki waktu hampir 20 tahun. Namun Onzada menjawab bahwa latihannya tidak berlebihan. Di Jepang, sejak zaman dahulu terdapat kelompok-kelompok yang melindungi negara dari ancaman yang tidak terlihat. Mereka menghancurkan roh jahat dan monster yang dianggap sebagai musuh dunia, serta menyeimbangkan aliran ki tanah untuk menjaga Jepang dari ancaman luar selama lebih dari 1000 tahun. Para biksu Buddha, pengusir roh, dan spiritualis mewariskan teknik untuk mengusir iblis asing. Dari kelompok-kelompok itu terbentuk organisasi religius terbesar di negara tersebut yang tidak memiliki nama resmi, tetapi biasa disebut sebagai Oyama. Sekitar 30% kuil dan tempat suci di seluruh Jepang terhubung dengan Oyama. Dari jumlah itu, sekitar 1/10 adalah keluarga yang secara langsung bertugas membasmi roh jahat. Keluarga Onzada adalah salah satu dari keluarga tersebut. Ketika suatu keberadaan yang sangat kuat ditemukan di bawah Tokyo, kekuatan itu dimanfaatkan untuk membuat proses pemusnahan roh jahat menjadi lebih efisien. Namun keberadaan itu juga sangat sensitif terhadap hal-hal yang dapat membahayakannya, seperti seorang anak kecil yang mudah bereaksi terhadap ancaman. Kakak Onzada juga mengajarinya mengenai hal itu. Karena ingin memahami musuh seperti apa yang akan ia hadapi di masa depan, Onzada merasakan dorongan kuat untuk berlatih lebih keras. Pada suatu malam, Onzada mengenakan pakaian yang mudah bergerak dan meninggalkan rumahnya secara diam-diam untuk melatih kemampuan bertarungnya. Meskipun ia senang dengan kemajuan latihannya, ia tetap tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan yang berlebihan terhadap latihan ki. Ia menyadari bahwa latihan ki sangat berbahaya bagi anak-anak karena mudah menyebabkan cedera. Selain itu, seseorang yang ingin menjadi pendeta sejati dalam organisasi Oyama harus memiliki tingkat pendidikan tertentu. Bahkan adiknya yang lain mungkin akan diarahkan untuk menjalani pekerjaan biasa. Meski begitu, Onzada dalam hati mengatakan bahwa ia berada di pihak keadilan. Ia sebenarnya tidak ingin melindungi semua orang, melainkan hanya beberapa orang yang ia anggap penting. Karena itu ia membayangkan masa depan di mana ia membuka sebuah toko doa atau tempat ibadah kecil agar tetap memiliki waktu bebas. Ia bahkan membayangkan nama seperti Rumah Ibadah Onzada. Walaupun ia mulai tumbuh dewasa, sisi kekanak-kanakannya masih terlihat. Alasan Onzada keluar rumah malam itu adalah untuk melatih kemampuan bertarungnya. Ia menyadari bahwa tingkat ki miliknya sudah mendekati milik kakaknya. Salah satu alasan kemajuan pesat itu adalah metode ki tidak biasa yang pernah ia lihat dari seorang junior perempuan. Jika dilihat orang lain, metode itu mungkin tampak gagal. Bahkan gadis itu sendiri menganggapnya gagal. Namun Onzada menyadari bahwa metode itu sebenarnya mirip dengan kekuatan psikis.
Ia merasa ada kekuatan tertentu di sekitar gadis tersebut. Gadis itu mudah diajak bicara dan memiliki mental yang kuat meskipun tubuhnya lemah. Awalnya Onzada hanya mengajarinya Ki karena terpesona oleh kecantikannya, tetapi sekarang ia benar-benar menyukai kepribadiannya. Metode keluarga Onzada dalam menggunakan Ki adalah dengan menenangkan hati melalui latihan keras dan mengendalikan Ki dengan kemauan kuat. Metode itu stabil dan mengurangi kecelakaan. Namun cara gadis itu menggunakan kekuatan justru kebalikannya. Ia membiarkan kekuatan itu bergerak bebas tetapi tetap stabil karena kekuatan mentalnya yang besar. Bagi Onzada, metode itu terasa cocok untuk dirinya. Pada malam itu ia mencoba merasakan keberadaan roh di sekitarnya. Roh tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi seseorang dengan Ki kuat dapat merasakan kehadirannya. Ia akhirnya menemukan roh di sudut taman. Bentuknya samar seperti pria parubaya dengan mata gelap. Onzada merasa gugup karena meskipun ia pernah melihat roh sebelumnya, ini adalah pertama kalinya ia benar-benar menghadapinya. Alih-alih langsung menghancurkannya, Onzada mencoba berbicara dengan roh tersebut. Ia melihat bunga yang telah layu dan botol sake kecil di dekat batu, seolah seseorang pernah memberikan persembahan. Onzada membuka botol sake itu dan menuangkannya ke atas batu sebagai bentuk penghormatan. Ia bahkan mencicipi sedikit sake tersebut dan batuk karena rasanya kuat. Roh itu tampak sedikit lebih tenang setelahnya. Onzada kemudian menggunakan Ki di telapak tangannya untuk menyebarkan roh tersebut. Tidak ada perlawanan sama sekali. Itu adalah pengusiran roh pertamanya, tetapi ia tidak merasakan kebahagiaan. Yang tersisa di mulutnya hanyalah rasa pahit dari sake. Malam itu ia juga bertemu roh lain, yaitu roh bayi yang bentuknya tidak jelas. Roh itu berbicara tentang cerita dongeng yang terasa familiar sebelum menghilang dengan sendirinya. Saat berjalan lagi, Onzada menemukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya di dekat tempat sampah. Di sana terdapat roh jahat berbentuk wanita dengan aura kebencian yang sangat jelas. Ia teringat kata-kata kakaknya bahwa jumlah roh jahat meningkat karena pengaruh suatu kejahatan besar. Roh itu bahkan sedang memakan roh-roh lain yang berkeliaran. Meskipun takut, Onzada tetap menyerang roh jahat tersebut untuk menghentikannya. Ia memukul roh itu dengan tinju yang dipenuhi Ki. Roh jahat itu menjerit keras hingga tempat sampah di sekitarnya retak dan bergetar. Serangannya hampir mengenai Onzada, dan meskipun ia berhasil menghindar, tangannya tetap terluka oleh sentuhan roh tersebut. Onzada menyadari bahwa roh itu sangat kuat. Bahkan melarikan diri mungkin sulit baginya. Tiba-tiba sebuah suara mengucapkan kata suci, dan pilar cahaya muncul membungkus roh jahat itu. Roh tersebut menjerit kesakitan. Di belakangnya muncul sosok kecil berpakaian hitam dengan wajah tertutup topeng. Sosok itu membawa pedang besar yang hampir sebesar tubuhnya. Dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti Onzada, sosok itu menebas roh jahat tersebut dari kepala hingga terbelah. Roh itu langsung hancur. Setelah itu, sosok bertopeng itu mulai menebas roh-roh lain yang melayang di sekitar. Setiap kali pedangnya mengayun, cahaya dari roh-roh itu seolah diserap oleh penutup hitam yang ia kenakan. Onzada menendang sosok itu untuk menghentikannya. Tendangannya yang dipenuhi Ki ditahan oleh pedang besar tersebut hingga memercikkan percikan aneh. Meskipun orang bertopeng itu telah menyelamatkannya, Onzada tidak bisa membiarkan tindakan itu. Ia menanyakan apa yang sedang dilakukan orang tersebut. Sosok bertopeng itu hanya memandangnya dengan heran dan mengayunkan pedangnya ke arah Onzada. Keduanya pun saling berhadapan. Pada saat ketegangan itu memuncak, nada dering ponsel Onzada tiba-tiba berbunyi. Ia dengan wajah memerah segera mengangkat ponselnya. Pesan yang diterimanya tidak memiliki judul maupun isi. Namun ketika melihatnya, kecemasan tiba-tiba memenuhi hatinya. Nama yang terlintas di pikirannya adalah Yusu.
Sementara itu, bayangan jahat mulai mendekati Yuzu tanpa disadari oleh siapapun. Pada suatu hari, Yuzu kembali datang ke toko ramen di distrik pertokoan seperti biasanya. Ia sering datang ke sana belakangan ini. Namun hari itu Kotone tidak ikut karena ia melihat angka timbangan berat badannya meningkat dan merasa takut akan menjadi gemuk jika terus makan ramen. Karena itu Kotone memutuskan pergi berenang di gym. Saat berada di dalam toko, Yuzu mendengar suara bising dari luar. Ia bertanya-tanya apa yang menyebabkan suara tersebut. Misa yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah bersama Yuzu menjawab bahwa kemungkinan besar ada pekerjaan perbaikan jalan. Yuzu merasa heran karena suara itu terdengar dari banyak arah. Ia mencoba melihat keluar melalui jendela kamar kecil, tetapi hanya bisa mendengar suara tanpa melihat sumbernya secara jelas. Ia mulai merasa bahwa pekerjaan perbaikan jalan tampaknya dilakukan di banyak tempat sekaligus di seluruh kawasan pertokoan. Karena besok adalah hari libur sekolah, sebenarnya tidak masalah jika Kotone menjemputnya nanti. Namun Yuzu mulai berpikir apakah mobil bahkan bisa masuk ke daerah itu karena banyak jalan yang ditutup. Ia kemudian teringat bahwa ruangan belakang dan lantai 2 toko ramen sebenarnya adalah rumah kakek pemilik toko. Misa dan ayahnya juga tinggal di lantai 2 tersebut. Misa bahkan mengusulkan agar Yuzu menginap di sana dan tidur bersama di satu futon. Yuzu sempat membayangkan kemungkinan itu, tetapi saat ia mulai tenggelam dalam pikirannya, ayah Misa datang sambil membawa ponsel. Ia mengatakan bahwa kakak Yuzu, Oba, baru saja menelepon. Karena banyak jalan tertutup akibat pekerjaan konstruksi, Oba mungkin akan terlambat menjemputnya. Ia menyarankan agar Yuzu pulang dengan taksi sebelum terlalu larut. Ayah Misa juga menanyakan apakah ponsel Yuzu kehabisan baterai karena Oba tidak bisa menghubunginya. Yuzu memeriksa ponselnya dan menyadari bahwa ponselnya benar-benar mati. Ketika ia mencoba menyalakannya, ponsel itu hanya menunjukkan ikon baterai kosong sebelum mati kembali. Misa terlihat sedih karena Yuzu tidak jadi menginap. Sementara itu ayah Misa juga sempat mengeluh karena Misa mulai menirukan Yuzu dengan memanggilnya Dat-chan. Akibatnya, orang-orang di distrik pertokoan juga mulai memanggilnya dengan panggilan itu. Setelah itu Yuzu menelepon kakaknya menggunakan telepon toko, lalu meminta ayah Misa memanggilkan taksi untuknya. Tepat sebelum taksi datang, ia hanya sempat mengisi daya ponselnya selama sekitar 1 menit. Sekitar pukul 9 malam, Yuzu akhirnya naik taksi setelah toko ramen tutup. Ia harus menunggu lebih dari 1 jam karena banyak jalan yang ditutup akibat konstruksi. Sopir taksi yang masih muda dan bertubuh besar meminta maaf karena perjalanan menjadi sulit akibat banyaknya jalan yang tidak bisa dilalui. Yuzu menjawab dengan sopan dan mengikuti percakapan ringan dengannya. Ia berpikir bahwa kemampuan berbicara santai seperti itu penting jika ingin menjadi anggota masyarakat yang baik, meskipun ia masih anak sekolah dasar. Sopir itu kemudian bertanya apakah Yuzu bersekolah di sekolah Takamine. Yuzu menjawab bahwa itu benar. Sopir itu mengatakan bahwa sekolah itu adalah sekolah terbaik di daerah tersebut dan biaya sekolahnya sangat mahal sehingga anak-anaknya tidak mungkin bersekolah di sana. Yuzu menjelaskan bahwa meskipun sedikit, ada juga murid dari keluarga biasa di sekolah tersebut. Sopir itu tertawa dan mengatakan bahwa jika ia memiliki anak perempuan yang lucu seperti Yuzu, ia juga ingin menyekolahkannya di sana. Namun ketika sopir itu menyebut tentang ayah Yuzu yang mengantarnya sebelumnya, Yuzu mulai merasa ada yang aneh. Ia berpikir apakah sopir itu mengenal ayahnya, tetapi perusahaan taksi itu bukan perusahaan yang sering digunakan di daerah tersebut. Ia juga mulai menyadari bahwa sopir itu tampak terlalu banyak bicara dan seolah mencoba mendapatkan sesuatu dari percakapan mereka. Lebih tepatnya, ia tampaknya ingin mendapatkan konfirmasi tentang sesuatu. Ketika Yuzu tetap diam,
percakapan mereka terhenti. Ia kemudian menyadari bahwa mobil itu bergerak ke arah yang tidak seharusnya. Yuzu bertanya apakah sopir itu mengambil jalan yang salah. Sopir itu menjawab bahwa ia harus memutar karena banyak jalan yang tertutup akibat konstruksi. Namun Yuzu mulai menyadari bahwa situasinya berbahaya. Ia meminta sopir menghentikan mobil dan menurunkannya di sana. Sopir itu menolak dan mengatakan bahwa mereka hanya perlu sedikit lagi sebelum masuk ke jalan tol. Yuzu langsung merasa curiga karena tidak ada alasan sama sekali untuk menggunakan jalan tol jika menuju rumahnya dari toko ramen. Ia menyadari bahwa kemungkinan besar sopir itu adalah penjahat atau setidaknya sopir taksi ilegal yang berniat buruk. Yuzu memperingatkan bahwa jika mobil tidak dihentikan, ia akan menggunakan kekerasan. Sopir itu justru menantangnya dengan nada merendahkan. Tanpa ragu, Yuzu mengambil pensil tajam dan menusukkannya ke bagian bawah tengkorak sopir dari kursi belakang. Sopir itu menjerit kesakitan. Namun karena tubuh Yuzu lemah, pensil itu hanya masuk sekitar 1 cm. Setelah mencabut pensil itu, Yuzu segera merunduk ke bawah kursi. Mobil itu berhenti mendadak dengan suara keras. Sopir palsu itu masih hidup meskipun darah mengalir dari kepala dan lehernya. Ia mencoba meraih Yuzu, tetapi Yuzu sudah keluar dari mobil dengan tenang. Yuzu memeriksa barang-barangnya dengan santai, tas, dompet, seragam, dan ponsel yang hanya memiliki sisa baterai sekitar 3%. Ia menyadari bahwa ia sekarang berada di daerah yang tidak dikenalnya, tampaknya kawasan perkantoran yang gelap karena banyak gedung sudah tidak menyala lampunya pada malam hari. Ia memutuskan untuk mencari pos polisi atau setidaknya toko serba ada. Namun saat itu ia melihat sesuatu di sebuah gang. Seekor kucing hitam dengan mata perak menatapnya dari dalam gang tersebut. Itu adalah kucing yang sama yang pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan kucing itu seolah ingin menyampaikan sesuatu. Ketika Yuzu mencoba mendekatinya, kucing itu segera berlari menjauh. Setiap kali Yuzu berhenti, kucing itu menjauh lebih jauh lagi, seolah sengaja memancingnya untuk mengikuti. Perasaan aneh muncul di dalam diri Yuzu, seperti sesuatu yang menggaruk di kedalaman hatinya dan memaksanya mengikuti kucing tersebut. Ia mulai berlari mengejar kucing itu. Meskipun ia biasanya tidak memiliki stamina yang baik, kali ini ia merasa bisa bergerak lebih cepat dan lebih kuat dari biasanya. Kenangan yang selama ini tertutup oleh kehidupan sehari-harinya mulai perlahan kembali muncul dalam pikirannya. Ketika akhirnya ia sadar kembali, Yuzu mendapati dirinya berada di sebuah lahan kosong. Pada saat itu, sopir palsu yang tadi ia lukai muncul di belakangnya sambil memegang kain berdarah di lehernya. Bersamanya ada beberapa pria kasar lainnya. Yuzu menyadari bahwa ia telah ditemukan. Sopir palsu itu marah dan berjalan mendekatinya dengan mengepalkan tangan. Namun sebelum ia sempat menyerang, sebuah suara tenang memerintahkannya untuk berhenti. Sopir itu langsung menghentikan gerakannya. Dari arah mobil muncul dua pria berpakaian hitam. Di antara mereka berjalan seorang pria kurus dengan ekspresi tersenyum seperti ular. Pria itu menyapa Yuzu dengan tenang, mengatakan bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Yuzu langsung mengenali pria tersebut. Ia adalah orang yang pernah ia temui sebelumnya di distrik pertokoan. Yuzu menyadari bahwa semua kejadian itu bukan kebetulan. Seseorang dengan sengaja membawanya ke tempat itu. Ia mulai bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan pria tersebut membawa dirinya ke sana. Saat berada di hadapan para pria berpakaian hitam, Yuzu tiba-tiba memikirkan sebuah cara untuk meminta bantuan. Ia mencoba menggunakan ponsel yang masih berada di dalam sakunya. Meskipun baterainya hampir habis, ponsel itu masih bisa menyala beberapa detik. Ia berharap bisa menyentuh layar dari dalam saku dan secara tidak sengaja melakukan panggilan ulang kepada seseorang.
Namun gerakannya yang tidak wajar segera disadari oleh para pria tersebut. Salah satu dari mereka langsung mengambil ponsel Yusu. Pria itu memeriksa ponsel tersebut dan menyadari bahwa baterainya sudah habis. Ia kemudian menyerahkannya kepada pria yang pernah Yusu temui di distrik pertokoan, yaitu Kyoji. Kyoji memerintahkan bawahannya untuk mengisi daya ponsel itu, memeriksa isinya, lalu membuangnya di tepi sungai. Ia juga mengingatkan mereka agar berhati-hati terhadap sidik jari dan kemungkinan pelacakan melalui GPS. Yuzu mendengar perintah itu dan merasakan firasat buruk. Ketika ia menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, Kyoji menjawab dengan senyum tipis dan memperkenalkan dirinya dengan sopan seolah-olah sedang berbicara kepada bangsawan. Kyoji mengatakan bahwa anak-anak yang tenggelam di sungai adalah kejadian yang cukup umum. Ia tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi maksudnya sudah cukup jelas. Rencana mereka adalah membuat seolah-olah Yuzu tenggelam di sungai. Jika polisi mengira bahwa ia hanyut, penyelidikan akan berfokus pada pencarian di sungai dan memakan waktu lama. Karena Yuzu sebenarnya tidak berada di sungai, penyelidikan akan tersesat. Pada akhirnya mereka berencana membuat tubuh Yuzu benar-benar ditemukan sebagai mayat tenggelam. Mendengar hal itu, sesuatu dari kedalaman hati Yuzu mulai muncul seperti pecahan ingatan lama. Ingatan itu perlahan tersambung dan menjadi semakin jelas. Ia merasa seolah pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Ia pernah diculik. Dalam ingatannya samar-samar muncul bayangan anak-anak laki-laki dan perempuan lainnya. Namun sebelum ia bisa memahami semuanya, para pria itu memasukkannya ke dalam mobil dan membawanya pergi. Perjalanan berlangsung sekitar 1 jam. Mereka sempat memasuki jalan tol dan keluar beberapa kali, seolah sengaja memutar rute. Akhirnya mobil berhenti di sebuah jalan sempit. Dari kursi belakang, Yuzu melihat sopir taksi palsu yang sebelumnya ia lukai sedang menatapnya dengan penuh kebencian. Yuzu hanya membalas tatapan itu dengan senyum santai dan bahkan melambaikan tangan kepadanya. Kyoji tampak terkejut melihat sikap Yuzu yang sangat tenang. Ia mengatakan bahwa Yuzu benar-benar tidak terlihat panik seperti anak-anak pada umumnya. Tak lama kemudian mobil memasuki daerah yang dipenuhi pepohonan dan berhenti di depan sebuah bangunan besar. Ketika melihatnya, Yuzu menyadari bahwa tempat itu adalah sebuah sekolah. Kyoji menjelaskan bahwa sekolah itu telah ditutup 5 tahun lalu karena jumlah murid yang terus menurun. Meskipun pemerintah mencoba berbagai kebijakan untuk meningkatkan angka kelahiran, kenyataannya jumlah anak tetap berkurang. Yuzu menanggapi bahwa kebijakan dan subsidi tidak akan berhasil jika masyarakat tidak memiliki harapan terhadap masa depan. Kyoji sempat berhenti berjalan dan menatap Yuzu dengan heran karena ucapan itu terasa terlalu dewasa bagi seorang anak sekolah dasar. Yuzu dengan santai mengatakan bahwa ia memang siswa kelas 2 sekolah dasar. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak memiliki hubungan langsung dengan distrik pertokoan. Kyoji mengakui bahwa Yuzu sangat cerdas. Ia bahkan menyebut nama Yuzu meskipun Yuzu belum memperkenalkan diri. Yuzu bertanya kapan Kyoji menyadari bahwa ia telah mengetahui rencana mereka terhadap distrik pertokoan. Kyoji menjawab bahwa awalnya mereka hanya mengira Yuzu adalah anak dari salah satu toko di sana. Namun ternyata Yuzu cukup terkenal di kawasan itu sehingga keberadaannya tetap berguna untuk menimbulkan keresahan. Kyoji bahkan mengatakan bahwa jika Yuzu adalah orang dewasa, mungkin ia akan jatuh cinta padanya. Ia menyayangkan bahwa ia tidak akan pernah melihat Yuzu lagi. Yuzu menjawab dengan tenang bahwa memang begitulah. Di dalam hatinya, Yuzu mulai merasa aneh. Ia tahu bahwa ada kemungkinan ia tidak akan pernah bertemu keluarganya lagi, tetapi ia juga merasa bahwa kematian mungkin tidak benar-benar berarti akhir baginya. Ia sendiri tidak memahami mengapa ia bisa memikirkan hal seperti itu.
Kyoji kemudian mengatakan bahwa mereka akan pergi ke ruang kepala sekolah di lantai 2. Ia menjelaskan bahwa tempat itu digunakan sebagai ruang penerimaan tamu dan seseorang ingin mengetahui perkembangan rencana mereka. Saat mereka berjalan melalui koridor sekolah yang gelap dan hanya diterangi lampu darurat, Yuzu memperhatikan bahwa ada banyak pria berpakaian hitam di gedung itu. Sejak ia tiba di sekolah hingga mencapai ruang kepala sekolah, ia telah melihat puluhan orang seperti mereka. Di dalam ruang kepala sekolah terdapat seorang pria tua yang wajahnya sangat mirip dengan Kyoji, serta seorang kakek tua berpenampilan kuat yang mengenakan kimono. Beberapa pria berpakaian hitam lainnya juga berada di dalam ruangan itu. Pria yang mirip dengan Kyoji adalah Kidou. Ia menjelaskan kepada pria tua itu bahwa Yuzu memiliki hubungan dengan orang-orang di distrik pertokoan. Karena wajahnya dikenal di sana, hilangnya Yuzu akan cukup untuk menimbulkan keresahan. Yuzu kemudian bertanya apakah pria tua itu adalah kakek Kouki. Pertanyaan itu membuat pria tua tersebut terkejut. Ia memperhatikan seragam Yuzu dan menyadari bahwa Yuzu bersekolah di Takamine. Ia menyimpulkan bahwa Kouki pasti telah membicarakannya kepada Yuzu dan menganggap Kouki sebagai anak yang tidak bisa menjaga rahasia. Pria tua itu bahkan mengatakan bahwa akan lebih baik jika Kouki menikah dengan orang yang telah ia pilih. Ia juga menyatakan bahwa memikirkan Kouki sebagai cucunya terasa menjengkelkan. Pria tua itu kemudian berbicara tentang rencananya kembali ke dunia politik. Ia mengatakan bahwa ia sedang mencari seseorang untuk mewarisi posisinya di masa depan dan berencana melanjutkan rencananya setelah kembali berkuasa. Kidou menyatakan bahwa ia memahami perintah tersebut. Di tengah percakapan itu, Kyoji tiba-tiba menyela dan bertanya apakah pria tua itu berniat memiliki anak sendiri. Kidou langsung memarahi Kyoji karena perkataan itu. Pria tua itu tampak mempertimbangkan pertanyaan tersebut. Ia mengatakan bahwa memiliki anak di usia seperti itu akan menjadi skandal. Bahkan jika ia mengakuinya sebagai cucu, perempuan dari keluarga baik-baik tidak akan menerima situasi seperti itu. Selain itu ia tidak memiliki waktu untuk menunggu anak tersebut tumbuh dewasa. Kyoji kemudian mengatakan bahwa jika dipikirkan kembali, mereka hanya membutuhkan seseorang dari keluarga baik dan memiliki kecerdasan. Ia lalu menatap Yuzu. Ia mengatakan bahwa Yuzu mampu memahami rencana besar yang sedang dijalankan pria tua tersebut. Ia juga menyebut bahwa dalam 5 atau 6 tahun Yuzu sudah cukup dewasa untuk memiliki anak. Menurut Kyoji, Yuzu memiliki wajah cantik, kecerdasan tinggi, dan statusnya sebagai orang hilang membuat situasi menjadi sempurna. Semua orang di ruangan itu langsung memandang Yuzu. Yuzu merasakan niat jahat mereka seperti cairan panas yang mendidih. Pada saat itu, sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Kehidupan hangat yang selama ini ia jalani seperti disingkirkan oleh sesuatu yang gelap. Di dalam dirinya muncul gumpalan kegelapan yang perlahan tersenyum. Ia memandang orang-orang di hadapannya sebagai makhluk yang tidak menganggap orang lain sebagai manusia. Hati mereka busuk. Namun anehnya, bagi Yuzu perasaan itu justru tampak menggoda. Kyoji tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh ketika melihat ekspresi Yuzu. Ketika ia mengikuti arah pandangan Yuzu, ia melihat seekor kucing hitam bertengger di atas pohon besar di luar jendela ruang kepala sekolah. Itu adalah kucing hitam dengan mata perak yang sama seperti sebelumnya. Yuzu akhirnya memahami maksud kehadiran kucing itu. Kucing itu ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Yuzu menyadari kebenaran tentang dirinya sendiri. Ia adalah seorang iblis. Kesadaran itu membuatnya tertawa keras tanpa bisa menahan diri. Suara tawa panjang yang menggema memenuhi ruangan. Onzada menerima silent mail dari Yuzu dan segera bergerak. Ia membalas beberapa email, tetapi tidak mendapat jawaban. Saat mencoba menelepon, ponsel Yuzu tidak dapat terhubung.
entah karena berada di luar jangkauan sinyal atau karena ponselnya mati. Meski tidak mengetahui situasi yang sebenarnya, Onzada tetap berlari dengan perasaan tidak nyaman yang menekan dadanya. Ia seakan bisa merasakan arah keberadaan Yuzu. Di belakangnya, seseorang bertopeng hitam mengikuti tanpa mengatakan apapun. Onzada sempat bertanya mengapa orang itu mengikutinya, tetapi tidak mendapat jawaban. Ia mengumpulkan energi bumi dan memperkuat tubuhnya dengan ki agar dapat bergerak lebih cepat. Meskipun kemampuan fisiknya sebenarnya lemah, dengan bantuan ki ia bisa meningkatkan kecepatannya. Namun pria bertopeng hitam itu tetap mampu mengimbanginya dengan mudah sambil membawa pedang besar yang ukurannya hampir sebesar tubuhnya sendiri. Keduanya tiba-tiba berhenti bersamaan. Mereka merasakan sesuatu yang aneh dari kejauhan. Ada sensasi kekuatan yang sangat mengerikan yang menyebar di udara. Mereka tidak tahu sumbernya, tetapi jelas itu sesuatu yang tidak normal. Pria bertopeng hitam segera berlari menuju arah sumber kekuatan tersebut, sementara Onzada menyadari bahwa sesuatu yang sangat berbahaya sedang terjadi. Di sisi lain, di dalam sekolah terbengkalai yang gelap, sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Yuzu yang sebelumnya diam tiba-tiba tertawa keras dengan suara yang menggema di seluruh gedung. Suara tawa itu begitu kuat hingga semua kaca di sekolah retak secara bersamaan. Para pria yang berada di dalam kantor kepala sekolah merasakan perubahan pada kehadiran gadis itu. Sosok Yuzu berubah. Bagian putih matanya menghitam sepenuhnya, dan di dalamnya muncul cahaya merah darah. Taring merah seperti kristal muncul dari mulutnya. Bukan hanya penampilannya yang berubah, tetapi juga esensinya. Ketakutan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti semua orang di ruangan itu. Mereka bahkan tidak mampu bergerak. Yuzu memegang kepala pemimpin mereka, Kidou, lalu menjatuhkannya ke lantai dengan paksa hingga tulang punggungnya terkilir. Dengan kuku merahnya, ia menancapkan jarinya ke dahi Kidou. Tubuh Kidou dengan cepat mengering seolah kehilangan seluruh energinya. Tangannya yang mencoba meraih bantuan patah seperti ranting kering dan jatuh ke lantai. Setelah itu Yuzu berkata pelan bahwa ia berterima kasih atas makanannya. Melihat kejadian itu, Kenji berusaha membuka pintu kantor kepala sekolah agar pemimpin mereka dapat melarikan diri. Kyoji menendang salah satu anak buahnya yang membeku karena ketakutan ke arah Yuzu untuk mengulur waktu. Yuzu dengan mudah menepis tubuh pria itu hingga menabrak dinding dan darahnya menyebar di sana. Memanfaatkan kesempatan itu, Kyoji melarikan diri bersama Lord Kwon dari ruangan tersebut. Yuzu tidak mengejar mereka. Ia hanya menyentuh kaca jendela yang retak sambil mengucapkan kata, "Close." Setelah itu semua pintu dan jendela di sekolah tertutup rapat dan tidak dapat dibuka. Para pria mulai panik. Pintu tidak bisa dibuka, jendela tidak dapat dihancurkan bahkan dengan kursi. Di lorong sekolah yang gelap, bayangan kecil seorang gadis dengan rambut panjang perlahan mendekat. Yuzu berjalan menyusuri koridor dengan langkah kecil. Rambut hitamnya berkilau, wajahnya seperti boneka yang sangat indah, tetapi matanya merah dan taringnya berdarah. Para pria yang terbiasa menindas orang lain kini hanya bisa berlari ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi Yuzu dengan mudah menyusul mereka dan membunuh mereka satu persatu. Orang-orang yang sebelumnya hidup di dunia kriminal bahkan tidak mampu berpikir untuk melawan. Salah satu dari mereka menembakkan pistol ke arah Yuzu, tetapi pelurunya tidak mengenai apapun. Ketika pelurunya habis, Yuzu hanya menunjuk ke arah pria itu dengan jarinya. Kepalanya langsung meledak seolah ditembak. Seorang pria lain mencoba menusuknya dengan belati. Yuzu menangkap bilah pisau itu dengan jari-jarinya lalu melemparkan pria itu bersama pisaunya ke arah orang lain yang sedang melarikan diri. Seorang pria yang ketakutan bersembunyi di toilet. Ia menahan napas saat mendengar langkah sepatu kecil Yuzu di lorong.
Yuzu mengetuk pintu setiap bilik toilet satu persatu. Ketika sampai di bilik tempat pria itu bersembunyi, pintunya diketuk. Pria itu menutup mulutnya agar tidak berteriak. Namun kemudian pintu tersebut dihantam berkali-kali hingga engselnya terlepas dan lubang besar terbuka. Dari lubang itu terlihat wajah Yuzu yang tersenyum dengan taringnya. Jeritan pria itu bergema di seluruh sekolah. Sementara itu, Shinohara, sopir taksi palsu yang sebelumnya menculik Yuzu, bersembunyi di ruang laboratorium sains. Ia menggigil ketakutan sambil mengingat gadis yang pernah menusuknya dengan pensil. Ia bahkan sempat berencana menyiksa Yuzu sampai mati. Sekarang ia tidak lagi memahami situasi yang terjadi. Seorang anak kecil sedang membantai mereka semua. Shinohara bersembunyi di bawah meja laboratorium sambil berharap monster itu sudah pergi. Ia perlahan mengangkat kepalanya untuk memastikan. Saat itulah matanya bertemu dengan Yuzu yang sudah berjongkok di bawah meja. Shinohara menjerit histeris dan mencoba melarikan diri merangkak. Namun tangan kecil Yuzu meraih pergelangan kakinya. Shinohara menjerit sekali lagi sebelum akhirnya jantungnya berhenti karena ketakutan. Setelah semuanya selesai, Yuzu menyadari bahwa dirinya telah bertindak terlalu jauh. Ia mengibaratkan kejadian itu seperti cerita hantu di sekolah. Namun ia memahami kebenaran tentang dirinya. Ia bukan manusia. Ia adalah seorang demon. Tawa yang sebelumnya keluar darinya adalah reaksi ketika ia menyadari identitas itu. Ingatannya memang masih kacau, tetapi ia akhirnya memahami bahwa dirinya bukan manusia sejak awal. Kucing hitam yang muncul sebelumnya adalah sosok yang memberitahunya kebenaran itu. Kucing tersebut tampaknya mengetahui rahasia masa lalunya dan menjadi kunci untuk mengembalikan ingatannya. Yuzu menyadari bahwa seorang demon memakan jiwa manusia. Ia tertarik pada jiwa yang dipenuhi kebencian dan niat jahat karena rasanya lebih kaya. Jiwa orang-orang yang ia makan sebelumnya terasa hambar seperti gula kapas. Jiwa Kidou terasa lebih baik, tetapi tetap tidak cukup memuaskan. Itu hanya membangkitkan seleranya setelah lama tidak memakan jiwa. Ia pun menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sudah tidak lagi menjadi manusia. Di sekolah itu hanya tersisa 2 orang lagi. Yuzu berpikir bahwa sekarang saatnya menikmati hidangan utama. Setelah pembantaian di sekolah terbengkalai itu, keadaan akhirnya menjadi lebih tenang. Dorongan naluriah iblis yang muncul saat Yuzu mengingat jati dirinya perlahan mereda. Ia menyadari bahwa dirinya memang sempat bertindak seperti iblis kelaparan yang baru saja mendapatkan makanan setelah lama tidak makan. Meskipun orang-orang yang ia bunuh memang berniat jahat terhadapnya, ia tetap merasa bahwa tindakannya bermain-main dengan mereka sedikit berlebihan. Namun masih ada 2 orang yang belum bisa diabaikan, Kyoji dan kakek Kwon. Yuzu merasa bahwa meskipun rencana spekulasi tanah mereka tidak terlalu penting baginya, mereka telah mencoba menyakitinya. Jika dibiarkan hidup, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain, bahkan mungkin terhadap Misa. Selain itu, mereka sudah mengetahui sesuatu tentang dirinya. Jika mereka dibiarkan hidup, masalah itu bisa berkembang lebih jauh. Yuzu mulai memikirkan keberadaan mereka. Sebelumnya ia telah menggunakan bahasa iblis yang disebut sebagai bahasa roh untuk menutup semua jalan keluar dari sekolah. Segel itu begitu kuat sehingga bahkan molekul udara pun tidak bisa melewati batasnya kecuali oleh seseorang yang memiliki kekuatan lebih besar darinya. Karena sebelumnya para penjahat membuat banyak keributan di dalam gedung, oksigen di dalam sekolah mulai berkurang. Namun udara yang tersisa masih cukup untuk beberapa hari lagi, sehingga Yuzu tidak terlalu khawatir. Sementara itu, setelah memakan banyak jiwa, nafsu makannya untuk sementara sudah mereda. Ia mulai menyusun kembali potongan-potongan ingatan yang muncul di dalam pikirannya. Dari ingatan yang masih kacau itu, ia menemukan sedikit pengetahuan yang dapat digunakan.
Yuzu mencoba menggunakan kekuatan itu untuk melakukan pemanggilan sederhana. Ia membuat lingkaran sihir kecil di tangannya untuk memanggil makhluk spiritual tingkat rendah dari sekitar. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Benda hitam yang jatuh dari tangannya hanyalah potongan rumput laut kering. Yuzu tidak yakin apa yang sebenarnya ia panggil. Ia kemudian menyebarkan rumput laut itu di atas mayat para penjahat yang berserakan di lantai. Rumput laut itu menyerap darah dari tubuh para mayat dan mulai bergerak. Dengan suara aneh seperti gumaman, benda itu mengendalikan tubuh para mayat hingga mereka berdiri kembali. Para mayat itu bangkit dengan gerakan kaku seperti boneka yang dikendalikan. Yuzu merasa pemandangan itu sangat aneh dan agak menjijikkan, tetapi ia tetap memberi perintah kepada mereka untuk mencari manusia yang masih hidup di dalam gedung. Sementara itu, di ruang audiovisual yang gelap dan kedap suara, Lord Kwon panik dan kebingungan. Ia berteriak menuntut penjelasan dari Kyoji tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ruang itu memang cukup aman karena dindingnya tebal dan kedap suara, tetapi tidak ada jaminan bahwa monster yang berkeliaran di sekolah itu tidak akan menemukan mereka. Kyoji tetap terlihat tenang. Ia menjelaskan bahwa gadis itu memang Yuzu dari keluarga Toukaki. Lord Kwon mengenal nama keluarga itu sebagai keluarga yang sedang naik daun dalam generasi baru dunia politik. Namun bagi Lord Kwon, identitas keluarga itu tidak penting. Ia hanya ingin mengetahui apa sebenarnya makhluk yang mereka hadapi. Kyoji mencoba mengingat pengalaman masa lalu. Ia pernah melihat fenomena yang mirip ketika terjadi kecelakaan saat mereka memaksa proyek spekulasi tanah. Dalam beberapa kasus, muncul kejadian aneh yang dianggap sebagai gangguan roh. Ketika kuil-kuil lokal tidak mampu menanganinya, mereka biasanya meminta bantuan organisasi pembasmi iblis terbesar di negara itu, yaitu para biksu dari Oyama. Kyoji pernah menyaksikan seekor anjing liar yang dirasuki roh pendendam. Anjing itu membunuh beberapa orang dari keluarga Kwon dalam sekejap. Bahkan setelah ditembak, makhluk itu tetap tertawa dengan wajah yang mengerikan. Karena itu Kyoji menduga bahwa Yuzu mungkin telah dirasuki roh pendendam. Lord Kwon segera memerintahkan agar mereka memanggil para biksu Oyama. Namun ponsel mereka tidak bisa digunakan sama sekali. Lord Kwon mencoba menelepon sendiri tetapi gagal. Kyoji memperingatkannya bahwa posisi mereka berbahaya. Ruangan itu memiliki jendela besar yang menghadap ke lorong. Meskipun jendela itu satu arah, ia khawatir monster itu bisa melihat mereka. Lord Kwon justru memerintahkan Kyoji untuk keluar dan mencari bantuan. Pada saat itu, sesuatu menghantam jendela dengan keras. Kaca tebal itu bergetar kuat. Di balik kaca terlihat para anak buah mereka yang sudah mati. Tubuh mereka penuh darah, mata mereka kosong, tetapi mereka masih bergerak. Tangan mereka memukul kaca dengan sendi yang patah. Kyoji menyadari bahwa mayat-mayat itu telah menemukan mereka. Ia segera memutuskan untuk melarikan diri sendiri. Ia meninggalkan Lord Kwon di ruangan itu sebagai umpan. Dari belakangnya terdengar jeritan Lord Kwon saat mayat-mayat itu menyerangnya, tetapi Kyoji tidak menoleh lagi. Sejak awal Kyoji tidak pernah benar-benar setia kepada tuannya. Ia hanya memanfaatkan posisinya di dunia politik sebagai batu loncatan untuk ambisinya sendiri. Kini Lord Kwon sudah tidak berguna lagi bagi masa depannya. Kyoji berlari menuju atap sekolah. Ia berharap dapat melarikan diri melalui pipa pembuangan air atau bagian bangunan lain untuk turun ke tanah. Setelah mencapai atap, ia merobek terpal biru yang menutup pintu menuju luar dan menghirup udara bebas. Namun ketika ia melihat ke bawah untuk mencari jalan turun, ia menemukan Yuzu sudah berdiri di bawah, menatapnya dengan mata merah dan taring tajam. Yuzu menyeret tubuh Lord Kwon dengan satu tangan. Kyoji terkejut melihat bahwa Lord Kwon masih hidup.
Yuzu menjelaskan bahwa ia memang sengaja membiarkan pria itu hidup karena seseorang harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Ia mengangkat Lord Kwon dengan satu tangan dan menggigit bahunya, mengisap darahnya. Setelah itu ia melemparkan tubuhnya ke tanah. Lord Kwon masih hidup, tetapi tatapannya kosong dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Yuzu mengatakan bahwa ia tidak akan mengingat apapun dan hanya akan hidup sebagai orang lumpuh. Kyoji mencoba memohon agar Yuzu membiarkannya pergi. Namun Yuzu tidak melihat alasan untuk mengampuninya. Kyoji akhirnya mencoba melarikan diri dengan melompat dari atap. Ia berharap dapat bertahan hidup dengan memegang sesuatu saat jatuh. Namun tiba-tiba ruang di udara terbuka seperti lubang hitam kecil. Lubang itu menyedot Kyoji bersama udara di sekitarnya. Lubang itu sebenarnya dibuat oleh Yuzu menggunakan pengetahuan sihir yang ia temukan dalam ingatannya. Ia menjelaskan bahwa lubang itu mengarah ke ruang antar dimensi yang tidak diketahui. Ia menyebutnya sebagai kesempatan bagi Kyoji. Ia tidak akan membunuhnya secara langsung, tetapi jika ia bisa bertahan hidup di ruang tanpa udara itu, maka itu adalah keberuntungannya. Kyoji menjerit putus asa saat tubuhnya tersedot masuk ke dalam ruang tersebut dan menghilang. Setelah semuanya selesai, Yuzu merasakan bahwa hanya satu hal lagi yang tersisa. Saat ia menoleh, ia melihat seseorang berdiri di atas menara air sekolah. Sosok kecil dengan topeng hitam menatapnya tanpa bicara. Orang itu membuat lubang hitam kecil di tangannya, memasukkan tangannya ke dalamnya, lalu mengeluarkan pedang besar yang hampir setinggi tubuhnya. Pedang itu diarahkan perlahan ke arah Yuzu. Kemudian orang bertopeng itu bertanya apakah Yuzu adalah seorang reinkarnator. Di atap sekolah terbengkalai itu, sosok bertopeng hitam mengeluarkan pedang besar yang tampaknya muncul dari ruang kosong dan mendekati Yuzu. Pedang itu sangat besar dan tidak masuk akal ukurannya untuk seseorang yang bertubuh kecil. Yuzu bahkan sempat berpikir dengan heran dari mana pedang sebesar itu disembunyikan. Ketika Yuzu membuka segel di atap untuk memberi kesempatan Kyoji naik ke sana sebelumnya, tampaknya orang mencurigakan itu masuk melalui celah waktu yang sangat singkat itu. Sosok tersebut memiliki aura dan keberadaan yang terasa berbeda dari manusia biasa. Yuzu kemudian memanggil nama orang itu, menyebutnya sebagai Shijima Yuki, seorang siswa dari kelas yang sama dengannya. Ketika nama itu disebut, kehadiran Yuki dan sikapnya tampak terguncang. Yuki terkejut dan menanyakan bagaimana Yuzu bisa mengetahui namanya. Yuzu menjawab seolah hal itu wajar karena mereka berada di kelas yang sama. Sebenarnya Yuzu tidak benar-benar mengenalnya dengan baik, hanya memiliki ingatan samar tentang wajahnya sebagai teman sekelas. Namun setelah menyadari dirinya sebagai iblis, ia bisa melihat bahwa jiwa Yuki tidak biasa. Setelah Yuzu kembali ke wujud manusianya, Yuki tampak lebih santai meskipun masih berhati-hati. Ia melompat turun dari menara air dan mendekat tanpa lagi mengarahkan pedangnya. Yuzu kemudian menanyakan siapa sebenarnya Yuki. Namun Yuki justru lebih dulu bertanya apakah Yuzu adalah seorang reinkarnator. Reinkarnator yang dimaksud Yuki adalah seseorang yang meninggal tetapi jiwanya tidak kembali ke dunia asalnya, lalu terlahir kembali dalam tubuh baru sambil membawa ingatan kehidupan sebelumnya. Dalam hal ini, Yuki sebenarnya ingin mengetahui apakah Yuzu masih mengingat kehidupan masa lalunya. Yuzu menjawab bahwa ingatannya masih kabur. Ia memiliki pengetahuan yang terasa seperti miliknya, tetapi tidak memiliki ingatan yang jelas tentang pengalaman itu. Yuki mengatakan bahwa hal itu memang sering terjadi pada reinkarnasi, sehingga ia untuk sementara mempercayai penjelasan Yuzu. Namun Yuki tetap tidak sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya. Yuzu juga merasakan bahwa aura Yuki terasa sedikit familiar. Ia menyadari bahwa Yuki adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang bisa melukainya. Yuzu kemudian bertanya apakah Yuki juga seorang reinkarnator.
Yuki mengakui hal itu. Ia menyebut bahwa ada berbagai keadaan yang membuatnya berada di dunia ini. Ia juga mengira bahwa Yuzu adalah seorang penyihir dari dunia lain yang telah meninggalkan kemanusiaannya. Yuki tampaknya telah menyaksikan seluruh kejadian di sekolah tersebut dari suatu tempat. Karena itu ia menganggap Yuzu sebagai sosok yang sangat berbahaya. Ketika Yuzu melepaskan kekuatan sihirnya tanpa sengaja, Yuki langsung memperingatkannya agar tidak menggunakan kekuatan itu sembarangan. Ia menjelaskan bahwa dunia ini hanya memiliki sedikit energi sihir dan bahwa dunia ini berada dalam keadaan yang terdistorsi. Yuzu merasa tertarik dengan penjelasan itu, tetapi Yuki mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk membicarakannya sekarang. Jika mereka tidak segera pergi dari tempat itu, akan ada masalah di kemudian hari. Yuki mengatakan bahwa mereka bisa berbicara lagi nanti di sekolah. Sebelum pergi, Yuzu meminta Yuki memanggilnya dengan namanya, bukan hanya sebagai seseorang yang tidak dikenal. Yuki mengangguk dan menyetujui permintaan itu. Setelah itu Yuki melompat dari atap dan menghilang dalam kegelapan malam. Yuzu menyadari bahwa hubungan mereka kemungkinan akan menjadi hubungan yang saling memanfaatkan. Mereka mungkin bisa bekerja sama selama masing-masing mendapatkan keuntungan, meskipun mereka tidak benar-benar mempercayai satu sama lain. Setelah itu Yuzu memerintahkan para mayat yang dikendalikan oleh rumput laut untuk membawa tubuh Lord Kwon ke pintu masuk sekolah. Setelah tugas itu selesai, ia memerintahkan mereka untuk berhenti bergerak. Kemudian Yuzu meninggalkan tempat itu dengan melompat dari atap dan menjauh dari sekolah yang penuh dengan kejadian mengerikan itu. Beberapa kilometer dari sekolah, Yuzu mendengar seseorang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Onzada yang berlari ke arahnya dengan napas terengah-engah. Ia tampak sangat kelelahan setelah berlari jauh. Onzada mengatakan bahwa ia datang karena menerima email aneh dari Yuzu yang tidak berisi apapun. Setelah menerima email itu, ia menjadi khawatir dan mencoba menghubungi Yuzu, tetapi tidak berhasil. Yuzu menyadari bahwa saat mencoba menggunakan ponselnya sebelumnya, ia mungkin tanpa sengaja mengirim email kosong kepada Onzada. Ia juga heran bagaimana Onzada bisa menemukan lokasi dirinya. Onzada tampak lega melihat Yuzu selamat. Ia menepuk kepala Yuzu dengan lembut, dan Yuzu secara spontan menyandarkan tubuhnya ke dadanya. Momen itu terasa aneh bagi Yuzu, seolah pernah terjadi sebelumnya. Namun Yuzu segera mengeluh bahwa tubuh Onzada bau karena keringat. Onzada tertawa dan menjelaskan bahwa ia telah berlari puluhan kilometer karena khawatir. Onzada kemudian bertanya apakah ponsel Yuzu mati. Yuzu menjawab bahwa ponselnya diambil oleh para penculik. Ketika Onzada mendengar kata penculikan, ia sangat terkejut. Namun Yuzu dengan santai mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja karena ia berhasil melarikan diri. Onzada menyarankan agar Yuzu menghubungi keluarganya nanti karena orang tuanya pasti sangat khawatir. Ia juga berjanji bahwa jika Yuzu berada dalam bahaya lagi, ia harus segera memanggilnya. Onzada mengatakan bahwa ia akan menjadi lebih kuat agar bisa melindungi Yuzu. Saat mendengar kata-kata itu, Yuzu merasakan sesuatu muncul dari dalam dirinya. Ia melihat rantai tipis transparan memanjang dari tangannya dan terhubung ke jantung Onzada. Ia tidak mengerti apa arti fenomena itu. Ketika Yuzu akhirnya pulang ke rumah, orang tuanya memarahinya sambil menangis karena khawatir. Mereka mengatakan bahwa jika ia terlambat sedikit saja, mereka mungkin sudah melaporkan kasus itu ke polisi sebagai insiden serius. Keluarga Niku juga ikut terlibat dalam masalah ini dan bahkan memberikan tekanan kepada pemerintah pusat. Yuzu tidak mengerti mengapa keluarga itu membantu sejauh itu. Yang aneh, keluarga Kwon tidak muncul sama sekali dalam penyelidikan insiden tersebut. Bahkan pihak berwenang menyimpulkan bahwa tidak pernah terjadi pembunuhan massal di sekolah terbengkalai itu.
Yuzu menduga bahwa negara mungkin telah menutup-nutupi kejadian tersebut dari belakang layar. Setelah kejadian itu, Yuzu harus tinggal di rumah selama lebih dari sebulan. Ia masih boleh pergi ke sekolah, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk pemeriksaan kesehatan dan konsultasi psikologis karena dianggap sebagai korban penculikan. Selama masa itu Yuzu juga mencoba menyusun kembali ingatan-ingatannya yang terpecah. Beberapa bulan kemudian, suatu hari ibunya memanggilnya untuk datang ke ruang kerja ayahnya. Di sana ayahnya menjelaskan bahwa kepala baru keluarga Kwon telah mengirimkan permintaan maaf resmi atas insiden yang terjadi. Namun ayahnya tidak ingin Yuzu mengetahui detailnya dan juga tidak ingin ia membicarakan hal itu dengan Kouki agar tidak menimbulkan kecanggungan. Kemudian ayahnya juga membicarakan tentang kedai ramen di distrik perbelanjaan yang sebelumnya bermasalah. Ia menjelaskan bahwa 2 orang yang bekerja di sana kini telah resmi diadopsi oleh pemilik kedai, Iino, dan akan mewarisi usaha tersebut. Setelah menyerahkan kedai itu, Iino berencana pensiun dan pindah ke desa. Selain itu, perusahaan keluarga Toukaki akan membantu usaha mereka dengan menyediakan lini produk mie baru serta produk rebung baru yang akan dipasarkan bersama produk Nikuno Ham. Bagi Yuzu, itu adalah kabar baik karena berarti Misa dan ayahnya akan memiliki masa depan yang lebih stabil. Sebelum pembicaraan selesai, ayah Yuzu tiba-tiba menyebutkan tentang Onzada yang telah berusaha melindungi Yuzu. Ia mengatakan bahwa Onzada tampak seperti anak muda yang baik. Kemudian ibunya menjelaskan bahwa kepala keluarga Niku telah datang dengan sebuah usulan. Keluarga Niku ingin menjodohkan Yuzu dengan Ouji-kun melalui sebuah pertunangan. Selanjutnya, mari kita cerita sedikit tentang karakter yang muncul di reinkarnasi kedua Yurusia ini. Namanya sekarang adalah Tougaki atau Toukaki Yuzu. Toukaki Yuzu, siswi kelas 3 di SD Takamine. Ia adalah gadis yang memiliki berbagai ingatan terpecah dan akhirnya menyadari bahwa dirinya bukan manusia, melainkan seorang demon. Pada awalnya ia sering bersikap seperti orang yang menanggapi dunia dengan tenang dan logis sehingga tampak seperti gadis kecil yang pendiam dan sopan. Namun di dalam dirinya sebenarnya terdapat sifat ceroboh dan agak kasar. Yuzu bukan manusia yang memiliki kekuatan iblis, melainkan iblis asli yang memperoleh pengetahuan serta sensitivitas seorang siswi SMA perempuan dari kehidupan sebelumnya. Ia menghargai nilai-nilai manusia, tetapi cara berpikirnya tetap mengikuti pola pikir seorang demon. Karakter berikutnya adalah Kaijima Onzada, siswa kelas 6 SD Takamine. Ia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara yang lahir di keluarga kuil. Keluarganya adalah pengusir roh dari organisasi keagamaan bernama Oyama. Ia baru saja menjadi teman Yuzu karena mereka bersekolah di tempat yang sama dan sering berlatih teknik keluarga Onzada di sekolah. Kepribadiannya jujur dan lurus, tetapi terkadang ia melakukan kesalahan karena kecerobohannya sendiri. Saat ini ia berusaha menjadi lebih kuat dengan cepat agar dapat melindungi Yuzu yang lebih kecil darinya. Selanjutnya ada Shijima Yuki, siswa kelas 3 SD Takamine. Ia adalah anak yang sangat berbakat yang pernah berhasil mengerjakan tes kelas 6 ketika masih berada di kelas 1. Ia percaya bahwa dirinya adalah seorang reinkarnator dari dunia lain yang masih mengingat kehidupan masa lalunya. Karena yang ia ingat adalah kehidupan sebagai orang dewasa, ia tidak terlalu akrab dengan pelajaran anak-anak. Yuki memiliki kemampuan fisik yang tinggi dan menggunakan pedang besi besar yang hampir setinggi tubuhnya. Menurut Yuzu, Yuki adalah salah satu keberadaan yang mampu melukai dirinya bahkan ketika ia berada dalam bentuk demon. Di antara murid lain di sekolah Takamine, terdapat Nikuno Handsome, siswa kelas 3 yang merupakan putra dari keluarga pengusaha terkenal pembuat produk daging Nikuno Ham. Ia dahulu menjadi gemuk karena terlalu banyak makan, tetapi setelah diajak Yuzu mengenal berbagai hal di luar kebiasaannya, ia berubah menjadi lebih sehat.
Teman-temannya kemudian memanggilnya dengan julukan Prince. Ia adalah teman masa kecil Yuzu dan keluarga mereka juga saling mengenal. Setelah melihat perubahan positif pada anak mereka berkat Yuzu, orang tua Nikuno berharap Yuzu dapat bertunangan dengannya. Karakter lain adalah Kwon Kouki, siswa kelas 3 yang merupakan pewaris keluarga Kwon, keluarga terpandang di daerah tersebut. Ibunya adalah keturunan campuran Jepang dan Jerman. Kouki memiliki kedewasaan yang melampaui usianya, sehingga ia tertarik pada Yuzu yang juga sering tidak bertingkah seperti anak kecil. Ia sebelumnya khawatir terhadap kakeknya yang ingin kembali ke dunia politik melalui spekulasi tanah, tetapi masalah itu terselesaikan setelah kakeknya menjadi tidak mampu bergerak dan terbaring di rumah sakit. Kemudian ada Si Ji-Yun Kako, siswi kelas 3 yang berasal dari keluarga Si Ji-Yun, keluarga yang memiliki kedudukan sosial setara dengan keluarga Kwon. Ia adalah tunangan Kouki. Kako menerima pendidikan yang sesuai dengan seorang gadis bangsawan sejati, tetapi ia memiliki sisi yang sedikit ceroboh dan polos. Karena sifat itu ia sempat salah paham terhadap Yuzu pada awalnya, tetapi kini mereka telah menjadi teman baik. Hubungannya dengan Kouki juga semakin membaik dibanding sebelumnya. Dalam keluarga Yuzu terdapat beberapa anggota penting. Toukaki Kotone adalah kakak perempuan Yuzu yang duduk di kelas 3 SMA Takamine. Ia sangat menyayangi Yuzu yang jauh lebih muda darinya dan dulu bersikap sangat protektif. Namun seiring waktu hubungan mereka berubah menjadi seperti sahabat meskipun perbedaan usia mereka besar. Hingga sekarang tipe pria yang disukai Kotone masih menjadi misteri. Kemudian ada Toukaki Oba, kakak laki-laki Yuzu yang merupakan mahasiswa tahun kedua jurusan ekonomi di Universitas Takamine. Ia juga dulu sangat protektif terhadap Yuzu yang lebih kecil darinya. Sekarang hubungan mereka berubah menjadi seperti pasangan komedi dengan gaya saling menggoda. Baru-baru ini ia justru merasa senang ketika sering dimarahi oleh adik perempuannya. Karakter lain yang dekat dengan Yuzu adalah Ino Misa, sepupu sekaligus temannya yang juga duduk di kelas 3 sekolah dasar. Misa kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan dan sebelumnya tinggal bersama kakaknya di kamar sewaan di kedai ramen tempat kakaknya bekerja. Pada musim semi yang lalu, ia resmi diadopsi oleh pemilik kedai ramen bernama Ino. Penampilan dan sifat Misa sering terlihat lebih muda dari usianya, dan Yuzu sangat menyayanginya seperti adik sendiri meskipun mereka sebaya. Mimpi Misa di masa depan adalah menjadi pemilik kedai ramen. Kakak Misa dikenal dengan julukan Datchan. Ia sebenarnya adalah kakak laki-laki Misa, tetapi karena penampilannya terlihat jauh lebih dewasa, Yuzu pernah memanggilnya seperti seorang ayah dan julukan itu akhirnya melekat. Nama aslinya hampir tidak pernah disebut meskipun ia termasuk karakter penting. Di distrik perbelanjaan tempat mereka tinggal, orang-orang bahkan menganggapnya seperti ayah bagi Yuzu dan Misa. Ia akan menjadi penerus generasi berikutnya dari kedai ramen tersebut dan memiliki logat khas orang Tokyo yang agak mencurigakan. Selain mereka, terdapat karakter lain bernama Sakurazaki Matsuri, siswi kelas 3 sekolah dasar yang berasal dari daerah pusat kota. Ia memiliki wajah yang sangat imut dan biasanya terlihat ceria. Matsuri percaya bahwa dunia tempat ia hidup adalah dunia dari sebuah permainan otome, dan ia menganggap dirinya sebagai reinkarnator yang kehidupan sebelumnya adalah seorang siswi SMA. Karena keyakinan itu, ia mulai memandang orang lain bukan sebagai manusia sungguhan, yang membuat kepribadiannya menjadi cukup menyimpang. Biasanya ia tidak benar-benar bertingkah seperti gadis kota yang ceria, tetapi karena energinya memang tinggi, perilakunya sering menjadi sangat berlebihan. Terakhir adalah keberadaan misterius yang disebut Black Cat. Kucing hitam ini pernah muncul di hadapan Yuzu, tetapi tidak bisa disentuh ataupun ditangkap. Kucing itu membimbing Yuzu ketika ingatannya masih kabur dan membantu membangkitkan kesadarannya sebagai seorang demon.
Hingga saat ini identitas sebenarnya dari kucing hitam tersebut masih menjadi misteri. Setelah berbagai kejadian sebelumnya, kehidupan Toukaki Yuzu kembali terlihat seperti kehidupan normal seorang anak sekolah dasar, meskipun kenyataannya ia adalah seorang demon yang memakan jiwa manusia dan diam-diam hidup di wilayah Kanto. Kini ia telah naik kelas menjadi siswi kelas 3 SD. Namun, secara mengejutkan, ia justru mulai kesulitan menghadapi pelajaran matematika tingkat kelas 3. Yuzu merenungkan kembali tentang identitasnya. Ingatannya masih terpecah-pecah dan belum sepenuhnya tersusun. Dahulu ia sempat berpikir bahwa dirinya hanyalah seorang reinkarnator. Ia memiliki ingatan tentang kehidupan selama 15 tahun sebelum kematiannya karena sakit pada usia tersebut. Ingatan itu kabur dan bercampur, tetapi cukup untuk membuatnya yakin bahwa ia pernah hidup sebagai manusia. Masalahnya, berbagai ingatan itu tidak sepenuhnya cocok dengan keadaan dunia saat ini. Beberapa hal yang seharusnya terjadi dalam ingatan masa lalunya telah berubah. Contohnya, di masa lalu ia seharusnya tidak berada di kelas yang sama dengan Nikuno Handsome maupun Kwon Kouki. Bahkan dalam ingatannya, Nikuno semestinya menjadi gemuk ketika masih kecil. Perubahan-perubahan kecil ini membuat Yuzu bertanya-tanya apakah ia sendiri telah mengubah jalannya peristiwa. Selain itu, ia juga bingung mengenai usulan pertunangan dengan Nikuno. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Pertanyaan lain yang lebih besar juga muncul dalam pikirannya, mengapa ia kembali hidup sebagai Yuzu kecil yang berusia 5 tahun setelah kematiannya pada usia 15 tahun. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa dirinya bukan sekadar reinkarnator, melainkan seseorang yang mengulang waktu. Kemungkinan lain adalah bahwa setelah mati sebagai manusia, ia bereinkarnasi menjadi demon, lalu entah bagaimana kembali ke tubuh masa lalunya. Ia bahkan bercanda dalam pikirannya bahwa mungkin tekadnya untuk tidak ingin mati membuat jiwanya terus bereinkarnasi. Di tengah kebingungan tersebut, Yuzu sedang berlatih bersama Keijima Onzada di belakang kandang hewan sekolah. Onzada, yang kini duduk di kelas 6, telah tumbuh jauh lebih tinggi dan lebih kuat. Ia telah mendapatkan izin dari keluarganya untuk menjalani latihan serius sebagai pengusir roh dari organisasi keagamaan keluarganya. Saat Onzada berlatih hingga berkeringat, Yuzu memperhatikannya sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba Yuzu menyentuh wajah Onzada dan mencabut sehelai rambut dari wajahnya. Ia bercanda seolah menemukan rambut janggut. Onzada langsung bereaksi dengan panik karena mengira janggutnya mulai tumbuh. Percakapan mereka berubah menjadi candaan ringan, tetapi kemudian Yuzu mengungkapkan bahwa ia sedang memikirkan masalah pertunangannya. Onzada terkejut mendengar kata pertunangan. Yuzu menjelaskan bahwa keluarga Nikuno mengusulkan hubungan pertunangan antara dirinya dan Nikuno Handsome. Namun keputusan itu belum final dan ditunda sampai mereka memasuki sekolah menengah pertama. Secara pribadi Yuzu tidak terlalu membencinya, tetapi hubungan antar keluarga membuat situasi itu menjadi rumit. Keluarganya mempertimbangkan hubungan bisnis antara perusahaan Toukaki dan perusahaan Nikuno Ham, yang melibatkan ratusan karyawan. Ia menyadari bahwa keputusan keluarga bisa memengaruhi banyak orang. Onzada mendengarkan dengan serius. Ia mengatakan bahwa Yuzu adalah orang yang mudah diajak bicara dan mampu menenangkan orang lain hanya dengan keberadaannya. Menurutnya, siapapun akan senang memiliki seseorang seperti Yuzu di sisi mereka. Ia juga menyatakan bahwa dirinya ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi Yuzu yang menurutnya lemah. Saat Onzada mengatakan bahwa ia bersedia mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Yuzu, sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa muncul dari tangan Yuzu. Sebuah rantai tipis transparan terbentuk dan terhubung dengan hati Onzada. Yuzu menyadari bahwa itu adalah bentuk dari kontrak demon.
Ia mencoba menyeimbangkan kontrak itu dengan mengatakan bahwa ia juga akan membantu Onzada dan memberikan sesuatu sebagai imbalan jika ia membantu dirinya. Namun Onzada secara spontan bersumpah bahwa ia bersedia melindungi Yuzu bahkan dengan jiwanya. Ketika kata "jiwa" diucapkan, rantai kontrak itu langsung berubah menjadi hitam dan mengikat dengan sempurna. Yuzu menyadari bahwa kontrak itu kini benar-benar terbentuk dan tidak mudah dibatalkan. Ia merasa sedikit menyesal karena kontrak itu bisa berbahaya bagi Onzada, tetapi ia memutuskan akan mencari cara untuk mengaturnya nanti. Tak lama kemudian Yuzu juga menyadari sesuatu yang aneh ketika melihat botol minuman milik Onzada. Ternyata minuman itu adalah alkohol bening yang biasa ia minum saat membantu ritual pengusiran roh. Onzada mengaku ia mulai terbiasa meminumnya karena digunakan dalam pekerjaan keluarganya. Mendengar itu, Yuzu langsung menarik pipi Onzada dengan keras dan memarahinya karena minum alkohol saat latihan. Ia menjelaskan bahwa minuman seperti itu bisa membuat penilaian seseorang menjadi buruk dan berbahaya saat berlatih. Setelah kejadian itu, kehidupan Yuzu berjalan beberapa bulan. Selama waktu itu ia mulai mendengar sesuatu yang aneh, sebuah suara yang memohon pertolongan. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil yang meminta diselamatkan. Ia tidak tahu dari mana suara itu berasal atau siapa yang memanggilnya, bahkan ketika ia mencoba mencari jawabannya di malam hari. Sejak mulai mendengar suara itu, jumlah orang aneh yang menyerangnya juga meningkat. Begitu melihat mata mereka, Yuzu menyadari bahwa mereka tidak bertindak dengan kehendak sendiri. Mereka seperti orang gila yang pikirannya dikendalikan oleh sesuatu. Keinginan dalam hati mereka dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh kekuatan lain. Suatu malam di distrik perbelanjaan, dua pria mencurigakan datang untuk melakukan pembakaran di sebuah toko. Mereka bukan bagian dari keluarga Kwon, melainkan orang-orang yang berkaitan dengan pengembang tanah lain yang ingin memanfaatkan situasi setelah kekacauan sebelumnya. Kedua pria itu bertingkah bodoh dan ceroboh saat bersiap membakar toko. Ketika mereka menyadari keberadaan seorang gadis kecil yang berdiri di samping mereka, mereka mencoba menakutinya agar tidak melapor. Namun Yuzu hanya mengamati mereka dengan tenang. Ia yakin bahwa kedua pria itu juga berada di bawah pengaruh manipulasi yang sama seperti para penyerang sebelumnya. Tanpa ragu, Yuzu membuka ruang menuju celah antar dimensi dan melempar kedua pria itu ke dalamnya. Ia bahkan berpikir bahwa mereka mungkin masih bisa tetap energik di dimensi lain. Setelah itu ia berjalan menyusuri distrik perbelanjaan yang sepi pada tengah malam. Di saat itulah ia merasakan kehadiran yang ia kenal. Sosok yang muncul adalah Shijima Yuki. Yuzu menyapanya dengan santai, seolah sudah menunggu kedatangannya, dan menanyakan apa yang sebenarnya baru saja ia lakukan sebelum Yuki datang.